Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali dengan Deka Channel. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan berkarya. Dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini. Bagi sebagian orang, aktivitas investasi tidaklah asing. Tapi untuk kalangan yang lain, investasi masih dianggap hanya untuk orang-orang berpenghasilan besar. Investasi biasanya merupakan kegiatan memberi atau menanamkan modal kepada pengembang, perusahaan, dengan tujuan memperoleh profit besar di masa depan. Dalam membenamkan modal ini, ada yang berani menaruh modal besar. Tetapi, saat ini, anak muda biasanya bisa mulai berinvestasi dengan modal Rp100.000. Sayangnya, tidak sedikit orang yang justru terjebak dalam rayuan investasi bodong. Imbasnya, bukan untung yang didapat tapi malah buntung. Ini sudah banyak terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri yang pernah mengalaminya. Awal tahun ini, sebagai contoh, investasi bernama Miles menambah daftar panjang kasus penipuan berkedok investasi di Indonesia. Karena itu, Anda perlu mengenali ciri investasi bodong alias palsu. Jangan sampai menjadi korban berikutnya. Jika tidak cermat, perbedaan investasi asli dan investasi bodong agak kabur. Oknum di balik kejahatan ini begitu rapi menyembunyikan fakta perusahaan mereka. Berikut ciri-ciri investasi bodong yang perlu dihindari. Pertama, tidak memiliki legalitas. Perusahaan fiktif tidak mungkin memiliki lisensi. Kalaupun ada perusahaan asli yang menipu, bisa jadi sebelumnya mereka adalah bagian dari investasi fiktif. Karena itu perlu pengawasan. Industri pasar modal, perbankan, asuransi, dan sebagainya berada di bawah otoritas jasa keuangan. Sementara itu, perdagangan berjangka dan komoditi diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Perusahaan keuangan tidak cukup hanya memiliki izin pendirian perseroan. Jika Anda ditawari investasi yang berulang kali mengatakan sudah mengantongi izin, Anda bisa mengabaikannya. Karena itulah cara mereka untuk terus meyakinkan dan merayu kita agar bisa berinvestasi. Kedua, menawarkan keuntungan tidak wajar. Bagi sebagian orang, aktivitas investasi tidaklah asing. Tapi untuk kalangan yang lain, investasi masih dianggap hanya untuk orang-orang berpenghasilan besar. Investasi bodong akan menyebut keuntungan hingga 240% per tahun plus janji-janji manis lain yang membuat setiap orang berbunga-bunga. Anda juga tidak boleh sepenuhnya percaya dengan mereka yang mengklaim pasti untung besar, atau dijamin untung. Sebab, sejatinya keuntungan dalam investasi tidak pasti, melainkan prospek dan ekspektasi. Yang ketiga, aset dasar tidak jelas. Investasi harus memiliki underlying aset yang jelas. Sebagai contoh, reksadana saham akan memiliki aset berupa saham. Dana yang diinvestasikan akan diolah oleh pengelola untuk memperoleh profit. Yang terjadi saat ini, kebanyakan investasi bodong menawarkan staking cryptocurrency dan judi berkedok trading, yang menawarkan income pasif besar tanpa harus Anda lelah bekerja. Sebagai contoh, kasus yang terjadi saat ini yaitu binary option seperti Binomo dan Quotex. Keempat, tidak ada transparansi. Investasi legal akan menjelaskan kemungkinan risiko, kerugian profit, dan sebagainya kepada investor. Sementara itu, investasi bodong menghindari hal tersebut. Mereka hanya fokus menebar pesona dengan iming-iming profit selangit dan tanpa risiko. Padahal, dalam investasi, keuntungan yang besar berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Disinilah titik kelemahan kita saat terjerumus investasi bodong, dan yang lebih mirisnya lagi, korban investasi bodong biasanya diawali oleh orang terdekat yang mengajaknya. Bisa teman, rekan kerja, atasan, bahkan saudara di dalam suatu keluarga. Karena kedekatan emosional akhirnya Anda terjerumus dengan bujuk rayunya. Dan yang terakhir, bergantung pada investor baru dan menjual nama tokoh terkenal. Anda harus curiga dengan sistem pembagian keuntungan yang tidak jelas. Selain itu, cermati bagaimana mereka begitu haus menarik investor baru untuk masuk lingkaran.
Umumnya investasi bodong menggunakan skema pembagian keuntungan Ponzi, yakni tidak ada keuntungan nyata, melainkan dari uang investor sendiri, juga peserta lain. Umumnya investasi bodong menggunakan skema pembagian keuntungan Ponzi, yakni tidak ada keuntungan nyata, melainkan dari uang investor sendiri, juga peserta lain. Investasi bodong juga tidak segan-segan menjual nama tokoh terkenal untuk menggait calon korban, dari artis hingga pejabat negara. Seperti kasus yang baru ini, yaitu artis berinisial IB terseret dalam kasus investasi bodong bernama Triumph. Seperti dilansir Detik News, platform Triumph yang diduga bodong karena rugikan korban sampai 2,3 miliar rupiah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Seorang artis IB, terseret dalam kasus ini karena menjadi brand ambasador Triumph. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menyebut pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Bareskrim Polri pun melakukan penyelidikan. Gatot menjelaskan kasus itu ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dittipideksus. Gatot mengatakan akan memberikan perkembangan lebih lanjut. Sebelumnya, korban investasi bodong pergi ke Bareskrim Polri untuk membuat laporan. Pelapornya adalah seorang pria bernama Muhammad Ikram Adriansyah Tumiwang. Ia menjadi perwakilan 20 korban Triumph dengan total kerugian 2,3 miliar rupiah. Maka dari itu lakukan riset sebelum berinvestasi. Usahakan memahami sistemnya, alokasi dana, profit yang didapat, risiko, hingga legalitasnya. Cermati dokumen perusahaan dengan teliti. Dokumen yang diserahkan biasanya terdiri dari model investasi, profil, keuangan, risiko, dan informasi terkait orang-orang di balik perusahaan. Dan ingat, jangan tamak, karena investasi biasanya menyasar mereka yang gelap mata ketika mendengar profit segunung. Lebih baik kerja nyata dengan hasil nyata daripada gelap mata hanya ingin cepat kaya. Demikianlah ulasan yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.